Om Swastiastu. Salam harmoni. Perkenalkan, nama saya I Gusti Ayu Sri Bintang Indrawati dengan NIM 1911031239 kelas 4E PGSD. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah video pembelajaran tentang penanaman konsep pecahan di sekolah dasar. Selamat menyaksikan. Halo adik-adik semua. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai bilangan pecahan. Nah, tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu diharapkan peserta didik mampu mengenal dan memahami apa itu bilangan pecahan. Nah, untuk itu simak terus videonya ya. Nah, sebelum kita lanjut ke materi pembelajaran, Ibu akan bertanya, apakah adik-adik semua tahu apa itu pecahan? Nah, Ibu akan jelaskan ya. Pecahan adalah bentuk lain dari suatu bilangan dalam matematika yang terdiri dari dua bilangan dan dinyatakan dalam bentuk A dan B. Nah, pecahan di sini dibatasi oleh sebuah garis lurus di antara A dan B. Jadi, pecahan itu dilambangkan dengan A dan B, yang mana A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Jadi, pecahan artinya memecah menjadi beberapa bagian-bagian yang lebih kecil. Banyak sekali kegiatan dalam kehidupan kita sehari-hari menggunakan konsep pecahan. Untuk mempelajarinya, simak terus videonya ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pecahan. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pecahan ditulis dalam bentuk A per B. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. A merupakan pembilang dan B merupakan penyebut. Misalnya, pada pecahan, sekarang Ibu tulis ya, 2 per 5. 2 merupakan pembilang dan 5 merupakan penyebut. Sekarang Ibu akan berikan contoh yang lainnya ya, yaitu ada 7 per 12. Lalu, bagaimana dengan bilangan 7 per 12? Dapatkah kalian menebak yang mana pembilang dan yang mana penyebut? Ya, benar. Benar sekali. Bilangan 7 merupakan pembilang. Dan bilangan 12 merupakan penyebut. Nah, sekarang kita akan lanjut ke materi bentuk-bentuk pecahan. Nah, pecahan sendiri memiliki 3 bentuk, yaitu yang pertama ada pecahan sebagai pembagian, yang kedua ada pecahan sebagai perbandingan, dan yang ketiga ada pecahan sebagai bagian. Nah, sekarang kita akan belajar materi dari bentuk-bentuk pecahan. Yang pertama yaitu pecahan sebagai pembagian. Nah, di sini sudah ada 2 dibagi 7. Dapat ditulis dalam pecahan yaitu 2 per 7. Nah, sekarang Ibu akan berikan contoh lainnya ya, yaitu ada 8 dibagi 13. Nah, lalu bagaimana dengan 8 dibagi 13? Bagaimana bentuk pecahannya? Jadi, bentuk pecahan dari 8 dibagi 13 adalah 8 per 13. Jadi bentuknya adalah seperti ini ya. Nah, materi bentuk pecahan yang kedua yaitu pecahan sebagai perbandingan. Di sini kita sudah memiliki 3 buah kotak dan 5 buah segitiga, di mana perbandingannya yaitu 3 dibagi 5. Lalu, bagaimana bentuk pecahannya? Jadi, 3 dibagi 5 dapat ditulis bentuk pecahannya yaitu 3 per 5. Nah, jadi 3 dibagi 5
ditulis dalam bentuk pecahan jadinya 3/5. Nah, selanjutnya bagaimana dengan 4 buah segitiga dan 6 buah lingkaran? Jadi perbandingannya yaitu 4 dibagi 6. Bentuk pecahannya yaitu 4 dibagi 6. Jadi 4 dibagi 6 dapat ditulis pecahannya jadinya 4/6. Sekarang kita akan lanjut ke materi bentuk pecahan yang ketiga, yaitu pecahan sebagai bagian. Nah, dalam suatu persegi panjang dibagi menjadi 6 bagian atau 6 buah kotak. Dari 3 kotak tersebut diarsir seperti ini ya. Ini sudah 6 kotak dan dibagi menjadi dan diarsir. Jadi bagian dari kotak yang diarsir jika ditulis dalam bentuk pecahan yaitu 3/6 ya. 3 ini artinya banyaknya kotak yang diarsir. Ada 1, 2, 3. Ada 3 kotak ya. Dan yang 6 ini adalah jumlah keseluruhan dari kotak ini. Nah, lalu bagaimana dengan gambar ini? Gambar lingkaran ini, dapatkah kalian menyebutkan pecahannya? Iya, benar sekali. Jadi, gambar lingkaran tersebut yang diarsir adalah 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi dapat ditulis di sini 5. Dan keseluruhan bagian dari lingkaran ini ada 8. Jadi bentuk pecahnya adalah 5/8. Nah, sekarang kita akan lanjut ke permasalahan. Di sini Ibu memiliki sebuah contoh soal. Ara memiliki 1 buah kotak, yang mana kotak ini akan dibagi kepada ketiga temannya, yaitu Ari, Ana, dan Ani. Namun kotak tersebut juga akan Ara gunakan. Jadi kotak tersebut akan dibagi menjadi 4 dan yang akan dibagikan kepada Ara, Ari, Ana, dan Ani. Jadi kotak tersebut dapat dibagi menjadi 4, yaitu kotak yang pertama diberikan kepada Ara, kotak yang kedua diberikan kepada Ari, dan kotak yang ketiga diberikan kepada Ana, dan kotak yang keempat diberikan kepada Ani. Jadi dari 1 buah kotak dapat dibagi 4 atau sama rata. Jadi dapat ditulis seperti ini, bisa dibagi sama rata, yaitu 1/4, 1/4, 1/4, dan 1/4. Milik Ara 1/4, milik Ari 1/4, milik Ana 1/4, dan milik Ani 1/4. Jadi kesimpulannya, dalam 1 kotak itu atau 1 kotak dapat dibagi sama rata menjadi 4. Seperti ini 1/4 karena 1 ini karena 1 kotak dan 4 adalah pembagiannya. Jadi seperti itu. Nah, sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.